warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Puji Sita. Halo. Di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect tense. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian present perfect tense, apa itu fungsi dari present perfect tense, dan contoh-contoh kalimat present perfect tense. Oke, kita analisis dulu dari katanya, yaitu present yang artinya waktu, sekarang, atau perfect adalah sifatnya, yaitu sempurna. Present perfect tense adalah suatu pola atau kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi, peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Selain itu, tenses ini atau kata kerja ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau pembahasan tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang diawali di masa lampau dan terus berlanjut hingga sekarang. Kemungkinan masih akan terus berlangsung sampai suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Time signalnya yaitu ever, never, already, yet, still, dan just. From atau bentuk present perfect bisa menempatkan has atau have, terus tambah from atau bisa di-mention have dan has, jadi bisa menambahkan setelah kata subjek kemudian menggunakan from key. Di sini ada beberapa subjek yang telah saya sediakan, yaitu I, you, we, they, see, he, it. Di sini akan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu I, you, we, they memakai have. Ketika ingin bilang sudah, kita bisa bilang I have, atau kamu sudah, yaitu you have, atau kita sudah, yaitu we have. Kemudian subjek she, he, it, atau orang ketiga yang bersifat tunggal menggunakan kata has. Kita tambahkan verb three. Jadi contohnya seperti contoh dari verb three ini yang seperti studied, yaitu kalau I have studied artinya saya sudah belajar. Kalau you have eaten, kamu sudah makan. They have played, mereka sudah bermain. She has drunk water, dia perempuan sudah minum. Next, kita ke fungsi dari pergunaan perfect tense ini. Yang pertama yaitu mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi atau sudah dikerjakan, lalu pada saat pembicaraan dan berlangsung ada akibat yang dirasakannya. Seperti contoh, I have swept the floor, saya sudah menyapu lantai. Tindakan yang dilakukan pada contoh kalimat tersebut adalah lantai yang telah disapu. Akibat yang dirasakan dari tindakan menyapu tersebut adalah lantainya berubah menjadi bersih. Nah, yang kedua, menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lampau yang masih berkaitan dengan saat ini. Ketika pembicaraan terjadi, seperti namanya yaitu present perfect tense yang sudah dimulai sejak lama, tapi masih berlanjut hingga saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu membicarakan tentang pengalaman tetapi tidak secara spesifik. Pada fungsi yang satu ini bisa menambahkan kata keterangan ever yang berarti pernah atau never yang artinya tidak pernah untuk menyatakan suatu aktivitas atau pengalaman. Kemudian yang fungsi yang keempat yaitu menunjukkan suatu perubahan. Seperti contohnya, my English has really improved since I moved it to New Zealand, yang artinya bahasa Inggris saya benar-benar meningkat sejak saya pindah ke Selandia Baru. Yang kelima yaitu menyatakan suatu pencapaian atau hasil. Contohnya seperti my old sister has learning how to take great pictures. Kakak perempuan saya telah belajar bagaimana mengambil foto yang bagus. Kemudian yang keenam,
mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan tetapi belum selesai hingga saat ini. Kalau ingin menyatakan kejadian yang sudah kamu mulai pada saat lampau, tapi ternyata saat pembicaraan terjadi, aksi tersebut belum selesai, maka digunakan present perfect tense. Contohnya seperti Clara has not finished his homework. Clara belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Kemudian yang ketujuh yaitu menceritakan aktivitas yang belum terjadi periode waktu yang berbeda. Seperti contoh, Rama has attacked his friend 5 times. Rama telah menyerang temannya 5 kali. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu aksi perulangan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Fungsi ini berlaku untuk menyatakan pengulangan suatu kegiatan tapi dalam waktu yang spesifik. Contohnya seperti Dika has visited her girlfriend in Jakarta frequently. Dika sudah sering mengunjungi pasangannya di Jakarta. Present perfect tense menurut pola kalimatnya menjadi dua, yaitu satu, bentuk kalimat nominal, yaitu kalimat nominal adalah kalimat predikatnya terdiri dari selain kata kerja, yaitu kata sifat, kata benda, kata bilangan, kata keterangan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kalimat nominal pada present perfect tense. Yang contoh dari kalimat negatifnya yaitu we have not been hungry, kita belum merasa lapar. Kemudian kalimat tanya yaitu has she been very busy this week, apakah dia sangat sibuk pekan ini? Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, bentuk kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata kerja dalam bentuk tense atau keterangan waktu. Kemudian contoh dari kalimat negatifnya yaitu they have not paid their orders. Mereka belum membayar pesanan-pesanan mereka. Kemudian contoh dari kalimat tanya yaitu have they surprised Cynthia? Apakah mereka sudah memberi kejutan pada Cynthia? Itu adalah contoh dari kalimat nominal dan verbal. Berikut adalah beberapa contoh kalimat present perfect tense dalam kalimat positif. Yang pertama yaitu I have eaten 5 times a day. Aku sudah makan 5 kali sehari. Kemudian I have told you 3 times. Aku sudah memberitahumu 3 kali. Yang ketiga yaitu I have been in Bali before. Aku pernah berada di Bali sebelumnya. Kemudian Joko has been here. Joko pernah ke sini. Kemudian she has been a doctor. Dia pernah menjadi dokter. Kemudian my mother cooked fried chicken for my birthday party last week. Ibuku memasak ayam goreng untuk acara ulang minggu lalu. Kemudian contoh kemudian yaitu I sent you a letter a month ago. Aku mengirim surat untukmu sebulan yang lalu. Kemudian contoh dari kalimat negatif yaitu beberapa contoh kalimat present perfect tense dalam kalimat negatif beserta artinya yaitu seperti they have not sent our orders. Mereka belum mengirim pesanan kami. Kemudian I have never been to Seminyak open once. Aku bahkan belum pernah pergi ke Seminyak sekalipun. Kemudian she has not been feeling well since yesterday. Dia tidak enak badan sejak kemarin. Kemudian my friend has never sent me a letter. Temanku tidak pernah mengirimku surat. Kemudian contohnya yaitu they haven't gone to the Borobudur in their life. Mereka belum pernah pergi ke Borobudur sepanjang hidup mereka. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu Gina has not moved to Jakarta with her family. Gina tidak pernah ke Jakarta bersama keluarganya. Kemudian contoh berikutnya yaitu beberapa contoh kalimat present perfect tense dalam kalimat interrogatif atau artinya kalimat tanya yaitu have you already take a bath? Apakah kamu sudah mandi? Kemudian where have you been? Yang artinya kamu dari mana saja. Kemudian what have you written? Apa yang kamu tulis? Kemudian has he been very busy today? Apakah dia sangat sibuk hari ini? Kemudian contoh selanjutnya yaitu has he been in school now? Apakah dia sudah berada di sekolah sekarang? Itulah contoh-contoh kalimat perfect tense beserta artinya dan juga rumus untuk menambahkan pengetahuan tentang
pola kalimat dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya dimohonkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.